Baik, sebenarnya kalau secara teori, kata Ko Ayung, pertemuan itu paling lama itu cuma 1,5 jam dalam satu hari. Ya kan? Makanya coba lihat, gereja-gereja atau apa pertemuannya cuma 1,5 jam loh. Ya kan? Itu berdasarkan penelitian. Kemampuan mendengar orang itu sudah tidak mampu lagi di luar di atas 1,5 jam. Tapi sayang, peneliti itu tidak datang di tempat ini gitu ya. Sebab apa Bapak Ibu? Tuhan yang mengatakan bahwa Dia telah memberikan kepada kita telinga seorang murid. Iya kan? Lidah seorang murid untuk memperkatakan, untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Kalau kita berkumpul pada 2 hari ini, rasanya masih kurang ya. Ini soalnya udah hampir jam 5. Harusnya 3 hari Pak Don. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kalau saya datang terakhir dari Kupang ini, sekitar tahun berapa ya, 2016 kali ya. Kalau melihat bagaimana Bapak Ibu bersaksi di tempat ini, bukan saja melihat jumlahnya, tapi saya melihat kualitas ketika menyampaikan kesaksian, menyampaikan kebesaran Tuhan, saya melihat dan Tuhan pun bangga kalau Bapak Ibu sekalian bertumbuh. Bukan hanya sekedar jumlah, tapi bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Karena yang diinginkan Tuhan, tadi sudah disampaikan, adalah takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah. Iya kan? Yang disampaikan oleh Pak Freddy tadi, Bapak Ibu. Nah, selama dari kemarin itu, saya melihat penekanannya, stressingnya adalah for strong family. Jadi saya mau ambil, tadi saya di kamar, coba ketik-ketik beberapa PowerPoint, mau menyampaikan stressing yang belum disentuh, walaupun sudah sana-sini sudah dicoba untuk menyampaikan, saya mau stressing di ministry life-nya, di tema kita ini Bapak Ibu. Yaitu calling in ministry life. Ya, kenapa? Karena full gospel itu punya namanya basic spiritual itu 3C. Oke, ingat semua ya kalau yang sudah pernah TNT ya. C pertama adalah calling. C yang kedua adalah kompetensi. Dan C yang ketiga adalah karakter. Lalu Bapak Ibu, ini ditemukan 3C ini ditemukan adalah berdasarkan hasil penelitian dari Ministry of Development Departemen di Nasional, Bapak Ibu. Ya kan? Menemukan setelah mencari tahu kenapa full gospel itu tidak bertumbuh atau tidak bergerak atau tidak on fire sebagaimana seharusnya yang sudah dinubuatkan, yang sudah dikatakan sejak tahun 1951. Ya kan? Karena full gospel ini didirikan di Oktober tahun 51 oleh seorang yang bernama Demos Sakarian, sudah tahu semuanya. Ya kan? Lalu ditemukanlah hasil penelitian dari Ministry of Development, mencari tahu gitu ya. Diambillah kuesioner dari beberapa chapter, lalu ditemukan ternyata karena ada keluhan bahwa di sistemnya ada yang mengatakan dari dananya, ya kan? Lalu ditemukan 3C ini Bapak Ibu, bahwa yang kurang di antara kita, FG Women ini adalah calling, kompetensi, dan karakter. Ya kan? Nah, saya coba cari tahu sebagai National Director Teaching and Training, waktu itu bersama Pak Vincent juga, saya padahal sebelum-sebelumnya sudah menyampaikan dengan berani, dengan kuat kepada semua orang, karena saya mendapatkan bahwa benar Bapak Ibu, kegerakan itu jangan tunggu dari orang lain, jangan tunggu besok. Kegerakan itu ada di dalam kita. Kita sebagai penentu kegerakan itu. Tuhan mau mencari pribadi-pribadi. Saya selalu ingatkan bahwa full gospel itu tidak concern kepada secara organisasi, walaupun saya yang nyusun anggaran dasar dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa kita ini adalah organisme tubuh Kristus yang Tuhan telah kumpulkan.
Bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu, tapi benar-benar karena kasih karunia. Dan memang betul bahwa Tuhan memerlukan kita. Ini statement yang kan selama ini kita memerlukan Tuhan. Tuhan perlu kita Bapak Ibu. Makanya dia merancang satu kegerakan. Nubuatannya dimulai dengan seorang hamba Tuhan yang besar di Amerika. Amerika besar itu karena di dalamnya ada orang-orang hamba Tuhan yang kuat. Salah satu hamba Tuhan yang besar itu nanti bisa cek di internet, namanya Charles Price. Kalau dia KKR Bapak Ibu, yang datang itu bisa jutaan orang. Dan yang support dana waktu itu, salah satunya adalah Demos Sakarian. Sebelum terbentuk Full Gospel secara organisasi Oktober tahun 51, dia itu benar-benar orang cinta Tuhan. Support pelayanan-pelayanan KKR di lapangan-lapangan gitu ya. Dia katakan begini, hamba Tuhan ini namanya Charles Price. Dia bilang bahwa nanti setelah kegerakan-kegerakan yang terjadi ini, bahwa nanti katanya akan ada satu kegerakan yang unik. Akan ada satu kegerakan Tuhan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya kan? Kegerakan ini adalah kegerakan orang-orang di marketplace. Orang-orang awam, orang-orang biasa. Tapi mereka akan menjadi luar biasa karena karya daripada Roh Kudus. Bapak Ibu. Dia katakan bahwa akan ada tahun 47 itu Bapak Ibu. Nubuatannya. Bahwa nanti Bapak Ibu, kita ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Karena benar-benar kasih karunia Tuhan. Nubuatannya telah ada. Makanya Full Gospel itu, visinya itu dimulai dari nubuatan yang diteguhkan dengan penglihatan, lalu yang diterobos dengan terobosan pewahyuan, yang dipertajam dengan terobosan pewahyuan, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Kalau kita bisa mengerti visi dan misi daripada Full Gospel ini sangat-sangat luar biasa. Ini makanya saya bilang, Bapak Ibu, saya berani mengatakan bahwa Full Gospel ini betul tahun 51 didirikan oleh seorang yang bernama Demos Sakarian. Tapi 14 bulan setelah itu, Demos Sakarian telah membubarkan fellowship ini. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Tuhan menunjukkan kepada Demos rancangannya. Jadi saya berani mengatakan Full Gospel ini bukan didirikan oleh Demos Sakarian. Kita hormat kepadanya. Tapi Demos Sakarian diizinkan Tuhan untuk melihat rancangan besarnya Tuhan. Karena setiap lutut akan bertelut Bapak Ibu. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. But how? Bagaimana? Ya selama 2000 tahun, gereja sudah ada. Saya tidak sedang mengatakan bahwa gereja itu salah. Tapi Tuhan akan memanggil orang-orang di marketplace seperti saya dan Bapak Ibu semua. Jadi ini by design, Bapak Ibu. Nah, untuk semua itu terjadi, saya mau bagi tentang calling ini. Jadi kata-kata 3C bukan muncul karena hasil penelitian saja gitu ya. Next slide. Next lagi. Saya persingkat. Bapak Ibu, tahun 23 Juli 1998 Demos Sakarian meninggal. Sebelum dia meninggal Bapak Ibu, dia menuliskan buku yang tadi saya sebut. Sebenarnya bukan buku karena cara tulisnya tidak ilmiah. Itu lebih tepat surat. Ya kan? Itu lebih tepat surat karena pekerjaan Tuhan itu berestafet. Ya kan? Berestafet Bapak Ibu. Yang tadi nubuatannya sudah, penglihatannya sudah, tapi sekarang yang ongoing adalah terobosan pewahyuannya. Demos bilang bahwa orang-orang yang mengerti isi hati Tuhan, mengerti visi dan misinya Tuhan yang akan bergerak di akhir-akhir ini dengan kuat, Bapak Ibu. Jadi kalau mau NTT ini kuat, lebih lagi Bapak Ibu harus mengerti, understanding Bapak Ibu ya, lebih kepada pengenalan gitu ya. Nah, Demos bilang begini, ketika dia menulis namanya buku yang ke-4 yaitu The Ultimate Dimension.
dia katakan bahwa ada satu dimensi yang akan diraih. Kalau satu orang saja sampai kepada dimensi ini, kualitas satu orang ini sama dengan satu batalion tentara. Kalau di compare. Jadi butuh sekarang orang-orang Ladies of the Fellowship dan FGB Men yang sampai kepada satu dimensi. Dan dimensi ini nanti yang mau saya sharing tentang calling. Yaitu mereka yang memiliki intimacy, yang memiliki kesatuan dengan Tuhan. Karena yang bergerak sebenarnya bukan kita. Makanya Paulus katakan, biarlah aku semakin berkurang, Kristus semakin bertambah. Kalau kurang itu harus ada sampai titik nolnya Bapak Ibu. Kalau kita yang berkurang, lalu yang nampak, yang bertambah-tambah itu adalah Kristus, siapa yang nampak? Bukan kita. Jadi ini bukan tentang kita. Ini adalah tentang Tuhan Bapak Ibu. Ini tentang Tuhan. Ini adalah story-nya Tuhan di Full Gospel. Gak main-main gitu ya. Kalau seperti itu, pengertian kita tentang Full Gospel ini, kita akan all out Pak. Karena ternyata ini bukan hanya sekedar organisasi belaka. Ini lebih dari situ, beyond gitu ya. Lalu Demas bilang begini, bahwa Tuhan itu memiliki rencana, memiliki rancangan, ya kan? Rancangan dunia yang harus dia selesaikan, dan dia bermaksud untuk memberdayakan, untuk memberi kuasa kepada His people. Bapak Ibu, visi daripada Full Gospel adalah people. Jadi ada dua di sana, people, jiwa-jiwa yang akan dimenangkan, but concern Tuhan. Jiwa-jiwa itu adalah hasil Bapak Ibu. Concern Tuhan yang saya temukan sebagai teaching and training. Concern Tuhan kepada Bapak dan Ibu. People yang akan menjangkau people yang lebih besar. Kalau people-nya ini biasa-biasa, tidak akan terjadi kegerakan itu. Kita harus menjadi sama seperti dia. Kan seperti yang Pak Freddy tadi sampaikan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan besar, bukan? Tapi kalau kita tidak tahu panggilan kita, bagaimana? Next. Saya singkat ya. Ini tadi ya sudah. Next lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara calling ini telah banyak disalahartikan. Kita pikir kalau calling itu adalah sebagai hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi worship leader. Panggilan saya sebagai penerima tamu. Bapak Ibu, calling ini adalah narasi besarnya Tuhan, Bapak Ibu. Ya, gambaran besar apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita. Ya kan? Apa itu calling? Oke, dikatakan begini, ya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya kan? Yaitu callingnya adalah panggilan sorgawi. Kalau bahasa Inggrisnya the highest calling. Calling itu bahasa aslinya berasal dari kaleo. Calling itu ternyata adalah dipanggil. Tapi lebih tajamnya lagi adalah to name. To give a name. Itu calling Bapak Ibu. Ya kan? Jadi pernah mendengar tentang bahwa di kitab Wahyu bahwa Tuhan akan menuliskan nama kita itu di dahi kita. Pernah dengar gitu ya? Jadi Tuhan itu give a name masing-masing kita pribadi, siapa kita sesungguhnya. Ini berbicara identitas kita Bapak Ibu. Oke? Kalau kita tahu identitas kita akan tahu formnya kita. Kita akan tahu job deskripsinya kita Bapak Ibu, siapa kita gitu ya. Jadi kalau kita hanya mengetahui manusia lama kita, memang dia berasal dari debu. Tapi kalau kita tahu bahwa kita telah dilahirkan dari air dan roh, kalau itu kita masuk lebih jauh, itu yang diulas oleh Demos Sakarian di dalam buku-bukunya, kalau kita itu menjadi satu dengan dia, tinggal di dalam dia yang Yohanes 15 itu, kalau kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita, maka kita akan menghasilkan buah. Bukan buah hasil produk kita, bukan. Ya kan? High calling. Diberikan nama, Bapak. Jadi itu SK, Bapak Ibu. Diberikan nama seperti tadi
yang melahirkan, diberi nama Santo Michael. Michael gitu ya. Next, dengan singkat. Jadi, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Kalau Tuhan itu memberikan kepada kita nama kita, identitas kita, itu berbicara tentang panggilan kudus, Bapak Ibu. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia Tuhan sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi puncaknya adalah Kristus. Tapi Kristus membutuhkan kita, tubuhnya, Bapak Ibu. Makanya Demos bilang begini, kalau kita masuk kepada kebenaran ini, Bapak Ibu, kalau kita tahu lebih jauh apa maksud Tuhan, yang kita ini berkurang, mati, dan biar Kristus hidup di dalam kita, maka Demos bilang begini, biarlah kakiku ini menjadi kakinya Tuhan, tanganku ini menjadi tangannya Tuhan, mulut ini menjadi mulut penyampai firman Tuhan, mata ini menjadi matanya Tuhan. Tuhan mencari orang-orang ini. Tuhan mencari ekspresi dirinya sendiri, yaitu melalui kita di dalam ketaatan. Next. Ya, agak panjang ya di sini ya. Yang tadi udah disampaikan. Makanya saya bilang Pak Freddy tadi sebenarnya sudah selesaikan 25% gitu ya. Kan ini tadi ya yang Roma 8 sama juga Pak Hengki dia katakan begitu. Tapi penekanannya saya ambil tentang ministry life, Bapak Ibu. Ya kan? Jadi Tuhan itu bekerja sama itu turut bekerja di dalam segala sesuatu bukan kepada orang sembarangan. Tapi orang-orang yang ini, Bapak Ibu, yang mengasihi dia tadi, Pak Hengki tadi katakan. Hukum yang pertama dan yang terutama. Ya kan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa, Pak. Bukan tanggung-tanggung, Pak. Kita bukan perjalanan kita, kekristenan kita, bukan kita menuju kepada kesempurnaan. Tapi Tuhan yang bekerja dalam kesempurnaan dan kita berjalan di dalam. Nah, itu nanti agak dalam ya. Supaya menjadi serupa. Jadi ini gawenya Tuhan, Pak. Bukan upaya kita, Pak. Supaya menjadi begini dan begitu. Tapi ketika kita mengenal dia, berfellowship dengan dia, kalau kita memandang dia, kan ada ayat yang mengatakan, jika aku memandang wajahmu, aku menjadi serupa dengan serupa. Dan perbuatan itu adalah perbuatan Kristus. Ya kan? Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Maka saya katakan tadi di dalam doa saya, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Kalau Tuhan telah mempercayakan kita, Pak, Ibu, masakan kita tidak jalan? Bukan karena program kita jalan, Pak, karena karakter kita. Jadi kalau calling sudah ada, maka kompetensinya pasti ada. Kalau calling sudah ada, maka karakter Kristus yang ada, Pak. Amin. Dan Tuhan menantikan orang ini. Makanya ada ayat dikatakan di dalam Roma 10 atau berapa ya, saya lupa. Bahwa dikatakan begini, Bapak Ibu, seluruh makhluk mengerang untuk menantikan pernyataan anak-anak Allah. Pak, seluruh makhluk sedang mengerang nih sekarang, Pak, Ibu. Seperti kita juga dulu mengerang untuk menantikan pernyataan. Ada orang yang mati enggak dan Kristus yang hidup di dalam dia. Orang menunggu ini, Pak. Coba lihat lagi Bapak Ibu. Karena sudah ditentukan dari semula mereka juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, Pak. Bukan kebenaran kita, Pak. No, kita dibenarkan, Pak. Dibenarkan ini bukan murah. Nyawanya, Pak. Darahnya, Pak. Ibu. Jadi kalau seperti ini, kalau orang seperti ini, Pak, seperti Bapak Ibu sekalian, nggak nunggu-nunggu lagi air lift dan land lift. Dikatakan yes, berangkat. Yes, lanjut. Ya kan? Jadi apa panggilan kita, Pak? Nah ini dia, saya mau simpulkan di sini. Ya kan? Apa sih panggilan kita?
Apakah menjadi hamba Tuhan dalam tanda petik, menjadi pendeta, atau menjadi WL, atau menjadi Pak, Ibu, panggilan itu menjadi turun standarnya selama ini ternyata. Padahal panggilan Tuhan itu ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan, koinonia, Pak, fellowship, ya kan, dengan anaknya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi panggilan kita apa? Maka saya bilang, waktu saya menemukan buku surat-suratnya Demos itu, saya excited banget, Pak. Karena ternyata kita dipanggil kepada fellowship, kepada anaknya. Supaya kita itu dipersatukan. Supaya kita itu bisa mengatakan seperti Paulus juga mengatakan, bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, Pak. Kalau kita bisa lihat, dia bertumbuh. Dia menjadi terus bertambah-tambah. Kita semakin berkurang. Itu bukan tentang kita, Pak. Nggak ada alasan kita untuk sombong, Pak. Nggak ada alasannya untuk sombong kalau kita di dalam kebenaran ini. Saya baru tahu kalau kita hidup di dalam kebenaran ini, kita bergerak oleh kasih karunia. Ada habis ini lagi? Ya, saya sudahi sampai di sini. Saya mau ajak, tadi Pak Jinhat bilang, nyanyi. Ada Pak Ayung harus maju. Pak Ayung harus maju. Minta tolong ya. Tapi nyampe ya beritanya Bapak Ibu ya. Bukan tentang kita, Pak. Bukan tentang NP, bukan tentang NPP, bukan tentang NIPP. Tapi tentang kita. Tuhan menunggu kita. Makanya dia menunggu kita, Pak. Maju, Bro. Supaya ini nanti terus ingat-ingat terus. Saya juga mau ikut nanti sama Pak Hengki. Berjalan sampai kemana-mana gitu ya. Siap. Karena saya sama Pak Vincent baru pulang loh dari Pontianak. Berturut-turut gitu ya. Mari maju. Ada lagi mic-nya. Sebagai penutup, Bapak Ibu kita akan bernyanyi kepada kita semua supaya nanti nempel apa yang disampaikan tadi atau selama 2 hari ini. Ayo, itu mic-nya. Ada mic lagi, satu lagi. Ayo, kita tepuk tangan dulu kepada Tuhan untuk kebaikan-kebaikannya buat kita. Lagu ini sebarkan untuk Pak Jinat oleh Pak Ayung. Yang terhormat, my brother, my best friend, Jinhat Kowega from Makassar. Ayo kita nyanyi. I represent our songs, beautiful song for you. Wow. Ayo kita relax ya dengan lagu ini. Semua apa yang kita dengar sepanjang 2 hari ini hidup di dalam kita. Rencanamu Tuhan di dalam hidup. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Ajak kita bangkit berdiri. Kau tolong padaku. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Tapi ku
mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat Tuhan, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. sekali lagi yuk. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu Tuhan, Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. dulu ku tak tahu Tuhan, Dulu ku tak tahu Tuhan. berat ku rasakan, Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. kini ku melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. kini ku melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. sekali lagi kini ku melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bersyukur Tuhan, sungguh Engkau ajaib. Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Engkau terus pelihara kami. Engkau terus berikan kami kekuatan. Kami boleh ada sampai sore hari ini. Sebentar kami boleh istirahat dan mempersiapkan Tuhan untuk dinner. Yaitu closing untuk convention di NTT ini Tuhan. Biar Engkau segarkan kami. Engkau kuatkan kami lebih lagi Tuhan semuanya. Sehingga kami boleh sama-sama nanti malam Tuhan. Kami boleh bersuka cita menghadapi Engkau Tuhan. Untuk merayakan Engkau sesungguhnya Tuhan. Lewat konvensi ini. Sehingga malam hari ini Tuhan. Kami akan bawa pulang di masing-masing kami kota kami. Untuk melanjutkan kegerakan. Kegerakan yang Tuhan berikan. Privilege. Hak istimewa kepada kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan? kami memuji Untuk kebesaran. bisa melayani Engkau. King of Kings, Lord of Lords. Tuhan semesta alam yang luar biasa yang telah menebus kami. Oleh karena kami lihat penglihatan yang Kau diperlihatkan di demos karya Tuhan. Kami tidak taat Tuhan. Kami akan taat dan kami akan melakukan dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga pulang hari ini Tuhan, setiap program yang sudah dicanangkan baik nasional maupun regional. Haleluya, kami boleh makin berkembang. Patok-patok kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Sampai seluruh kota-kota di seluruh NTT ini Tuhan. Dipenuhi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Kau Tuhan, Ajaib
Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.